Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, bergabung lagi bersama Miss Ayu di sini. Di sini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Google Classroom untuk tugas dan untuk materi dan yang lainnya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu ke browser atau mesin pencari yang kita gunakan. Ibu di sini menggunakan Google Chrome. Masuk dulu ke Google Chrome. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke Google Chrome, silahkan masukkan di Google-nya atau di browsernya dengan mengetikkan classroom.google.com. Nah, kalau sudah masuk ke sini, tunggu sebentar. Google Classroom ini bisa digunakan untuk siswa dan guru, di mana siswa bisa mengerjakan tugas dan mengirimkannya langsung, kemudian langsung dapat nilainya juga, dan guru juga bisa memberikan materi. Jadi selain kalian mengerjakan tugas, kalian juga bisa mempelajari materinya di sini. Oke, ini sudah masuk ya. Ceritanya Ibu menggunakan Google akun Google siswa. Jadi kalian yang belum punya email dari Google harus bikin dulu, kemudian masuk dengan email yang kalian miliki. Misalnya Ibu di sini menggunakan siswayasipa@gmail.com, masuk dengan akun Google itu. Kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalau kalian belum masuk ke kelas, silahkan klik tanda plus di sini, kemudian gabung ke kelas, atau kalau yang pakai bahasa Inggris join a class. Kalau sudah, nah di sini kalian masukkan kode kelas yang di-share oleh gurunya. Misalnya Ibu meng-share kode grup sekian, kemudian klik gabung. Nah, ceritanya sudah bergabung ya. Ini Ibu sudah masuk ke 2 kelas. Jadi di Google Classroom ini kalian bisa masuk beberapa kelas nih. Ini kelas bahasa Inggris kelas 8 yang atas, dan yang bawah adalah kelas 9 ya. Misalnya kita akan masuk ke kelas 9. Berarti kalau misalnya mau ganti kelas, kalian klik 3 titik di sini, kemudian klik kelas. Kemudian pilih kelas yang akan kalian kerjakan tugasnya. Misalnya sekarang bahasa Inggris kelas 9. Klik di kelas ini. Nah, kalau sudah masuk ke sini berarti kalian sudah bisa scroll ke bawah. Ada postingan-postingan yang Ibu berikan. Di sini ada pengumumannya, Assalamualaikum kelas bla bla bla. Kemudian di bawah ini ada postingan-postingan yang lainnya. Nah, di sini kalian selain bisa mengerjakan tugas, bisa juga kalian membaca materi kalau misalnya gurunya memberikan postingan materi. Jadi tinggal kalian scroll aja ke bawah. Kalau misalnya kalian mau mengomentari postingannya Miss Ayu, kalian tinggal klik di sini, kemudian ketik siap Miss, misalnya kayak gitu, kemudian klik kirim. Itu kalau misalnya kalian mau berdiskusi atau mau bertanya sama Miss Ayu. Nah, untuk mengecek apakah tugas yang Ibu berikan sudah dikerjakan atau belum, kalian klik di sini tugas kelas. Nah, di sini muncul 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Tadi Ibu bilang yang bawah dulu, berarti kalian kerjakan dulu yang ini, diklik. Kalau sudah masuk ke sini, klik lihat tugas. Nah, kalau sudah masuk di sini, nih di sini ada file yang bentuknya Google Spreadsheet, di mana kalian harus mengisinya di sini. Kalian klik. Ini akan berubah sesuai dengan nama email kalian. Di sini kan tadi Ibu menggunakan email siswayasipa, makanya di sini nama Google Spreadsheet-nya juga siswayasipa. Di sini kalian klik filenya. Boleh pakai Drive atau boleh pakai Chrome atau boleh pakai apa aja, membukanya terserah. Kemudian pakai email yang kamu pakai. Nah, kalau sudah masuk ke sini, siswayasipa verb. Nah, ini tugas yang harus kalian isi, bentuk verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kalian harus mengeditnya. Kalau verb ke-1-nya take, verb ke-2-nya apa, verb ke-3-nya apa, tinggal diisi, tapi harus benar ya, jangan ngasal. Kalau misalnya mau diedit, berarti kalian harus pakai aplikasi apa tadi? Lupa lagi. Oh ya, kalau misalnya mau diedit, kalau misalnya mau mengerjakan, silahkan klik tanda ini, tulisan ini, atau ada yang di atas juga, beda-beda. Kita klik ini, dan di sini harus menggunakan Google Spreadsheet biar lebih mudah. Install dulu. Nah, sambil menunggu,
Teman-teman, di Google Classroom ini, kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya akan langsung masuk ke akun guru dan nanti nilainya akan guru berikan. Jadi nanti kalian bisa masuk lagi dan mengecek apakah yang salah atau berapakah nilai yang kalian dapatkan di sini. Terus selain itu di Google Classroom ini juga kalian bisa mengakses materi. Nanti Ibu kasih tahu caranya ya. Oke, sambil menunggu itu ya cara mengisinya. Kalau misalnya sudah diisi, kalian tinggal serahkan gitu. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalau sudah diisi ini, kalian klik serahkan yang di sini. Kalau misalnya sudah diserahkan, berarti kalian sudah mengumpulkan tugas yang pertama. Nah, nanti kalau misalnya mau mengerjakan tugas yang kedua, silahkan kembali ke menu yang awal. Masuk lagi ke menu yang awal. Nah, kembali lagi ke tugas kelas, klik di sini dan klik tugas yang kedua yang atas nih. Buatlah 5 kalimat passive voice, klik. Kemudian lihat pertanyaan. Kalau misalnya sudah, pertanyaannya adalah buatlah 5 kalimat passive voice menggunakan verb yang tadi. Kalian ketik jawabannya di sini. Misalnya chocolate cake is made by Miss Ayu. Nah, kalau sudah selesai misalnya mengerjakan 5 tugasnya, kemudian klik serahkan. Nah, klik serahkan. Kalau misalnya sudah diklik serahkan, berarti nilai tugasnya sudah masuk ke akun guru. Nah, nanti kalian di sini bisa melihat jawaban punya teman sekelasnya. Kalau misalnya mau tahu teman-teman yang lain ngerjainnya kayak gimana, tinggal kalian masuk ke jawaban teman sekelas. Kemudian misalnya pengen ngelihat jawabannya Hikmah, klik, terus ini jawaban Hikmah. Nah, kalian bisa melihat jawaban teman kamu kalau dibuka aksesnya, tapi ada juga yang enggak. Nah, begitu. Itu cara mengerjakan tugas menggunakan Google Classroom ya, guys. Nah, selain itu, di sini kalian bisa juga mengakses materi. Tinggal dilihat aja di postingan-postingan gurunya. Nih, misalnya, Ibu pindah dulu ke Google Classroom kelas 8. Nah, di sini kalian cek tugas kelasnya. Nah, di sini ada materi yang bisa kita akses. Ini notice ini adalah materi, jadi tinggal diklik di sini, lihat materi. Nah, di sini ada bentuknya PowerPoint, tinggal diklik. Kemudian kita bisa mempelajarinya seperti biasa, dipelajari dulu. Kalau sudah, ini bisa di-download ya. Kalau sudah kembali, terus misalnya mau mengerjakan tugas, kembali lagi ke tugas kelas. Nah, di bagian bawah ini ada notice quiz. Oh, sorry. Sudah ya, selesai. Ini ada notice quiz. Ini adalah kuis yang harus diisi. Ingat, dilihat tugas dulu, kemudian diklik bagian notice tesnya yang ini. Klik. Kalau sudah diklik, kalian akan otomatis langsung masuk ke pengisian soalnya. Gitu ya. Nah, nanti kita balik lagi ke tugas kelas 9 yang tadi, yang awal. Nih, di sini di tugas kelas, klik tugas kelas di sini, kemudian lihat verb. Nah, lihat tugas, kemudian kita klik file spreadsheet-nya. Kalau sudah diklik, buka, kemudian menggunakan akun yang kita pakai. Kalau sudah di-download spreadsheet-nya, kalian bisa mengedit langsung di HP tanpa menggunakan aplikasi apapun. Nih, misalnya take verb keduanya, talk. Klik aja langsung di sini, talk. Kemudian token. Nah, kalau sudah selesai, oke. Ceritanya ini sudah diisi ya semuanya. Kemudian tanda checklist jadi checklist. Nah, kalau sudah diedit, close lagi. Kalau sudah di close, nih, klik serahkan. Serahkan. Kalau sudah diserahkan berarti nih berubah katanya menjadi batal pengiriman, berarti teks tugasnya sudah dikirimkan ke Miss Ayu. Nah, kalau sudah selesai berarti sudah selesai tugasnya. Di sini kalian bisa mengomentari atau bertanya, misalnya Miss mau bertanya, tinggal ketik aja di komentar ini kemudian kirim, seperti itu ya guys. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.